Assalamualaikum sahabat motivasi. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali dengan channel motivasi hari ini. Kali ini bertepatan dengan serangkaian peringatan Hail Gus Dur yang ke-12 yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Mari belajar bersama dan mengambil hikmah dari Bapak Pluralisme Indonesia. Langsung saja, Hail Gus Dur ke-12, Jaringan Gus Durian Sidoarjo rayakan di Klenteng Chong Hokkion. Memasuki akhir Januari tahun 2022, sederet peringatan Hail Gus Dur masih dirayakan di berbagai daerah di Indonesia. Kemarin hari Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022, komunitas Jaringan Gus Durian Sidoarjo menggelar Hail Gus Dur ke-12. Bertempat di Klenteng Chong Hokkion Sidoarjo dengan mengangkat tema Indonesia Ada Karena Keberagaman. Rangkaian acara dimulai sejak pagi hari dengan diawali khataman Quran, tarian barongsai, khataman Quran, tarian barongsai, musik gambus dan diakhiri dengan acara testimoni bersama tokoh lintas iman di antaranya Profesor Dr. Zainul Hamdi sebagai tokoh Islam dan Guru Besar Universitas Sunan Ampel Surabaya, Pendeta Leonard Andrew Immanuel tokoh Kristen, Romo Timotius Sigat tokoh Katolik, Bapak Wasudewa Bhattacharya Sarjana Agama dari tokoh Hindu, Bante Joyomedo dari tokoh Buddha, Ibu Lani Guito dari tokoh Konghucu, Ibu Jenny dari tokoh Penghayat Ketua Pusat Puan Hayati dan Bapak Samaun dari tokoh Bahai. Untuk mengenal lebih lanjut siapa itu Gus Dur, yuk disimak berikut ini. Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Wahid, lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada saat masa penjajahan Belanda. Ia adalah putra dari Wahid Hashim dan Solihah. Pada mulanya Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Adahil. Adahil berarti sang penakluk. Kata Adahil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah KH Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU, sementara kakek dari pihak ibu, KH Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, KH Wahid Hashim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama di tahun 1949. Ibunya, Ni Haj Solehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri, Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah. Ada banyak kisah tentang Presiden ketiga Republik Indonesia ini. Sebagian dari kisah itu adalah kisah jenaka yang memang menjadi kebiasaan Gus Dur, begitu ia biasa disapa. Gus Dur memang selalu punya lelucon untuk setiap hal. Bahkan ketika ia dijatuhkan, Gus Dur dengan tenang membuat cerita bahwa ia menjadi presiden dengan modal dengkul. Itu pun dengkul Amin Rais. Berikut adalah sejumlah kutipan atau quote Gus Dur yang terkenal tentang keragaman, toleransi, dan kebinekaan. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. Bangsa ini menjadi penakut, karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukannya membunuh kebebasan berpikir. Begitu agama mengubah dirinya menjadi penentu, tidak lagi hanya memengaruhi tetapi menentukan, maka dia telah berubah menjadi duniawi. Kalau hal ini yang terjadi, pada gilirannya dia bisa mengundang sikap represif. Agama menjadi represif, untuk mempertahankan dirinya. Guru spiritual saya adalah realitas. Dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Gus Dur merupakan sosok negarawan yang lebih mementingkan kemanusiaan di atas apapun. Perkataan yang terkenalnya adalah, yang lebih penting daripada politik adalah kemanusiaan. Manusia di hadapan Sang Pencipta adalah sama, harus saling membantu, bergotong royong dalam kebaikan. Mari tanamkan budi pekerti yang luhur untuk saling menghormati dan menghargai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berkembang bersama menuju kehidupan yang lebih bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini, like, komen dan bagikan ya.